Mbak Nita sudah bisa Halo, bergabung? ini udah Oke. lancar sinyalnya. Maaf ya, kendala teknis tadi. Aku mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang udah menyempatkan bergabung buat kita belajar bersama. Suaranya kedengeran nggak? Dengar, Mbak. Alhamdulillah jelas. Dengar. Ya kan saat ini teknologi informasi sudah berkembang begitu pesat dan itu memudahkan informasi-informasi itu kita dapatkan. Nah, banyaknya informasi yang tersebar itu memungkinkan adanya yang namanya hoax, berita hoax ataupun informasi hoax ya. Nah, hoax sendiri itu adalah informasi yang dibuat dengan sedemikian rupa hingga seolah-olah itu dia benar adanya padahal sebenarnya itu tidak ada. Nah, macam-macam informasi sendiri itu ada dua. Yang pertama ada misinformasi, yang kedua ada disinformasi. Nah, misinformasi sendiri itu adalah penyampaian informasi yang salah, tapi penyebarannya itu tidak sengaja untuk menyebarkan dan ia tidak tahu kalau informasi itu salah. Kemudian kalau disinformasi itu peristiwanya emang ada dan terjadi, tapi yang disebarkan itu tidak sesuai dengan fakta. Cara mudahnya itu gini, kalau misinformasi itu tidak sengaja untuk disebarkan, kalau disinformasi itu sengaja untuk disebarkan. Kemudian, bentar, ini ada catatan satu workshop. Ada 7 macam juga informasi, 7 macam disinformasi ya. Yang pertama itu ada satir atau parodi, yang tujuannya itu untuk parodi atau lucu-lucuan aja. Yang kedua ada konten menyesatkan, bertujuan untuk menyerang individual. Yang ketiga itu ada konten aspal, yaitu asli, seolah-olah asli, tapi ternyata itu palsu. Yang keempat ada konten publikasi, konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Yang kelima ada nggak nyambung ya, biasanya tuh kayak gambar sama isinya itu nggak nyambung. Namanya konten nggak nyambung gitu. Yang keenam ada konteksnya salah, konten saling dihilangkan diganti dengan konten palsu. Yang ketujuh ada konten manipulatif, konten yang dimanipulasi. Kemudian, kok bisa sih hoax itu tersebar dengan mudah? Hoax itu mudah tersebar karena yang pertama itu penggunaan internet yang tinggi tidak diimbangi dengan sikap yang kritis. Yang kedua ada penggunaan internet yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan literasi yang tinggi juga. Terus kemudian hoax itu juga sangat berbahaya ya dan bisa berdampak juga. Yang pertama itu bisa memicu munculnya keributan atau keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Jika terus dibiarkan, maka orang-orang akan dengan mudah percaya dengan informasi palsu. Nah, contoh hoax yang terbaru itu kan adanya pesan di grup WhatsApp ya yang katanya BBM langka akibat kilang yang ada di Indramayu kebakaran itu kan katanya BBM langka. Nah, itu juga bisa berdampak pada kecemasan penerima pesannya. Apalagi kalau yang nerima itu kayak di grup keluarga ibu-ibu, pasti mereka akan dengan mudah percaya, kemudian mereka akan cepat-cepat membeli
bahan bakar biar nggak kehabisan gitu. Kalau keseringan itu juga bisa menyebabkan gangguan mental pada orang yang menerima pesan hoax tadi. Karena kan sering cemas, sering dibuat cemas, jadinya dia nggak mudah yakin gitu. Nah, cara-cara untuk menghindari hoax itu ada. Yang pertama itu hati-hati dengan judul yang provokatif. Sekarang kan banyak ya, kayak judul berita itu pada bombastis, padahal isinya nggak sesuai dengan judul. Yang kedua, jangan langsung percaya dengan informasi baru, atau kita harus memiliki sikap skeptis ya. Terus kemudian yang ketiga itu melakukan cek dan recheck sebelum share. Contohnya, membandingkan berita yang ada di situs online resmi ke Tempo, Tirto, atau Kompas. Kemudian bisa juga gambarnya itu dicek di Google Research itu, bisa juga buat melihat, oh ini gambarnya asli apa editan sih, kan sekarang ilmu editing itu juga sudah berkembang ya, jadi orang tuh mudah ngedit. Misalnya foto beritanya diedit, kayak gitu bisa dicek dia itu asli apa editan di Google Research. Ya, gitu. Terus bisa juga dilihat kayak kalau berita ya, bisa dilihat kalau ciri-ciri pakai media seperti dari perspektif jurnalistik dalam pengambilan data, kemudian ada nama penulisnya apa enggak di beritanya tadi, terus kemudian isinya sesuai apa enggak sama judulnya. Jadi buat teman-teman itu harus cek dan recheck gitu, jangan mudah percaya sama informasi yang kita terima. Terus jangan lupa juga buat mengedukasi orang-orang di sekitar kita biar nggak mudah percaya sama yang namanya informasi hoax ataupun berita hoax. Karena kan sebagai generasi muda kita lebih melek teknologi dibandingkan kayak generasi orang tua kita kan. Jadi biar semuanya nggak mudah termakan hoax, ya tugas kita semua buat mengedukasi mereka, keluarga kita gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, lanjutannya kita sharing-sharing aja ya. Irfan. Iya, Mbak. Sharing-sharing aja lanjutannya. Eh, yang tadi yang apa namanya, kan kita kadang secara nggak sadar, nggak sengaja kita terkadang menjadi pelakunya. Maksudnya, oh kita nggak recheck nih, kita dapat kabar ini, kita langsung sharekan secara nggak sadar kita yang melakukan itu. Apalagi kalau yang menerima itu adalah keluarga. Nah, cara ngedukasinya gimana sih Mbak, terutama di lingkungan keluarga dulu? Apalagi ibu-ibu nih biasanya yang baru pegang HP kan dapat kabar, oh ini langsung dikira berita itu benar. Nah, kita cara ngedukasinya itu gimana Mbak? Dari keluarga dulu. Iya, sekarang kan emang informasi itu mudah banget ya tersebar, apalagi di grup-grup WA keluarga gitu. Misalnya kayak yang kemarin, selain beritanya kilang minyak itu, ada juga yang kayak klik ini dapat kuota gratis, itu kan juga hoax kan. Pernah juga hoax kan. Caranya kalau menurut saya ya, dari kitanya dulu, kita ngecek dulu, ini beritanya benar apa enggak. Kalau misalnya itu enggak benar, baru kita kasih tahu, ini loh, beritanya itu enggak benar. Kemudian cari tahu di situs-situs berita resmi, seperti tadi kayak Tempo, Kompas, ataupun Tirto, atau mungkin ke sumber terpercaya, misalnya kayak tadi, kayak tadi kuota itu kan bisa dicek juga kitanya. Ya, kita sebagai generasi muda yang melakukan cek dari cek dulu, kemudian baru bisa mengedukasi keluarga. Soalnya kan kita udah punya buktinya kalau informasi itu ternyata salah, kayak gitu kan. Iya Mbak, terima kasih. Dari teman-teman Ya, mungkin jadi, dari teman-teman magang, ya Mbak.
Aslam tadi ngapain, Aslam? Aslam, mau tanya nggak, Aslam? Enggak. Mungkin teman-teman pernah nemuin edukasi buat berita biar nggak mudah nerima gitu ya. Yang saya tahu dari kayak ikut workshop kemarin kan ada workshopnya Google itu ya, yang kerjasama sama Aji. Ya namanya itu hoax busting and digital hygiene. Itu cara mengedukasinya atau cara kita biar nggak mudah termakan berita hoax ya, yang seperti saya paparkan tadi. Yang pertama, kita itu melakukan cek dulu, kita bandingkan informasi yang kita dapat dengan situs berita resmi tadi. Terus kemudian bisa kita cek juga gambarnya di Google Image Research di situ. Kita cek, oh ini gambarnya benar apa enggak sih di situ kejadiannya, misalnya gitu. Terus bisa juga dilihat dari kayak pakem-pakem jurnalistiknya. Kadang kan banyak ya sekarang kayak portal berita tapi yang nggak resmi pakai blogspot itu kan juga gampang banget buat hoax gitu ya. Jadi itu kita bandingkan aja sama yang situs berita resminya gitu. Itu Selam. Mungkin teman-teman anggota magang siapa aja peserta. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang Iya, ingin mungkin ada ditanyakan yang atau mau sharing pengen juga. sharing-sharing. Ada itu Aku- ya, ada Mas Fajar juga ya. Iya, Farhan, ayo Han. Aku tanya Gimana, aku. Han? Oh, tanya. Iya, ya, halo. Iya, Han. Apa ya? Cara memverifikasi berita itu gimana gitu? Heeh. Maunya gini. Meskipun berkaca kepada Persma ya, kadang Persma juga sering menyampaikan informasi yang kadang itu belum tentu kebenarannya gitu kan, sering banget kayak share link, share kota gratis, link phishing Iya. kan. Nah itu gimana gitu kan cara mengetahui itu benar-benar valid gitu kan, informasi yang valid atau tidak itu bagaimana gitu kan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Itu kalau untuk link bisa dicek di domain bigdata.com. Katanya gitu. Kalau katanya materinya waktu itu Mas siapa? Itu katanya kalau link itu bisa dicek di domain bigdata.com buat mastiin link itu benar apa enggak gitu. Kita masukin di situ. Gitu, Han. Nah kalau semisal kayak semacam press release ataupun Hmm. kayak artikel itu gimana itu kan kalau link itu kan tadi. Hmm. Kalau link kan tadi di domain bigdata.com. Kalau semacam Terus artikel kayak gitu gimana? artikel sih nggak ada linknya gitu. Bahwa itu benar-benar informasi valid gitu kan. Itu gimana cara Uh, menganalisanya gitu kan. Kalau artikel misal enek fotonya bisa dicek. Terus misal artikel ku mau tentang opo kan bisa dibanding noning situs berita resmi mau. Lek ndek kanca Pesma contohnya apa? Eh lingkup kampus tahan. Lingkup-lingkup nasional. Lingkup nasional. Yang kayak kemarin kan ada kayak sing kilang minyak itu kan juga pesannya dari grup WhatsApp kan itu. Singkatannya kilang minyaknya mau langka, terus efeknya nanti bahan pangannya bakal naik.
Terus bangsa Indonesia katanya bakal disabotase gitu-gitu kan dari kayak pesan WhatsApp gitu ya. Kayak ngono ku tahan. Ya, itu cara verifikasinya gimana? Kan kalau misal share-sharean dari WA gitu kan belum rilis di media gitu kan, media mainstream itu kan. Itu bagaimana kayak gitu kan. Iya, cari dulu di media mainstream, misal belum rilis, kita tunggu. Kan biasanya media mainstream kan juga cepet juga kan, kayak ngasih informasi gitu. Kayak kemarin ini udah diklarifikasi juga kan sama Detik itu ada beritanya kalau ternyata itu hoax dan udah ada klarifikasinya. Jadi jangan mudah menyebarkan gitu. Dicek sih, cek dicek, kemudian ditunggu bener nggak sih, jadi nggak gampang sarser gitu. Kan aneh apa ya jargon saring sebelum sharing itu loh. Jadi disaring dulu informasi itu bener apa enggak sih, dianalisis sih. Kemudian kalau udah bener kita dapat dari media mainstream juga udah ada itu baru kita sharing. Biar kita juga nggak jadi pelaku penyebar hoax gitu. Itu sih Han, Iya, iya. gimana? Terima kasih. Cukup membantu memahamkan. Ya, salah. Sorry B, kurang paham. Mungkin teman-teman lainnya atau mau sharing-sharing pengalamannya gimana masalah hoax itu. Saya mau sharing, Mbak. Ya, Cantika. Kalau saya tadi dari yang Mbak jelaskan untuk kayak kita ngecek ke media-media mainstream itu saya rasa itu cukup benar. Lalu kemudian mengenai pengalaman saya sendiri, ini kalau saya ya, kalau ada berita yang rodok-rodok, ini kok ada berita gini, kok ada berita gini, saya yang paling cepat itu langsung ngecek di Google kan. Kemudian Ya, biasanya di situ kemudian, eee, di situ kan di Google biasanya kalau hoax kan itu kadang itu berulang-ulang, misalnya, hoax tahun lalu, 2 tahun lalu, kembali lagi mencuat sekarang. Jadi kadang, ada ya, berita-beritanya tuh yang ini kan ada Kominfo kan ada kayak layanan ininya. Dia benar-benar menjelaskan kalau kayak ada berita, oh ini berita dis apa tadi, apa tadi? Mis disinformasi sama misinformasi, miskomunikasi. disinformasi, Misinformasi. ada yang Ya, hoax, yang penting dijelasin lengkap-lengkap. Saya lupa apa websitenya, tapi punya perhubungan kayaknya komunikasi itu, komunikasi, gitu Mbak. hmm, iya benar. Eh pernah baca-baca juga. Jadi kalau buat teman-teman itu menemukan kayak informasi hoax, itu juga bisa dilayangkan ke Kominfo, itu bisa dikirim ke email. Alamatnya itu aduan konten at mail at mail.kominfo.go.id. Itu alamatnya. Itu buat pelayangan kalau misalnya kita menemukan kayak berita-berita hoax bisa melapor ke Kominfo itu. Tapi kalau untuk responnya bagaimana, saya kurang tahu karena kan belum pernah mencoba. Responnya cepat apa gimana, kurang tahu. Tapi Kominfo Pusat itu menyediakan layanan untuk buat biar berita-berita hoax itu terseleksi, biar tahu ini hoax apa enggak sih, bisa ngadu di Kominfo. Gitu. Gimana teman-teman?
Mungkin nenek Mas Fajar itu mau sharing Mas Fajar demisioner yang di atasku kan pengalamannya lebih banyak, bisa sharing gimana mungkin. Oh iya, Mas Fajarnya masih rame karena di off. Mungkin teman-teman lainnya kan siapa aja, ada Eko, Ani, Aslam, Cantika, Farhan, Tina, Iman Arifin, Nur Fadilah, Pamungkasit, Yeni, Novita, sama Zeni. Mungkin nenek saya mau sharing-sharing pengalamannya atau mau bertanya. Sifatnya ini belajar bareng ya, jadi nggak saling menggurui. Pamungkas nyanyi dong buat hiburan katanya Farhan. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin sharing-sharing lagi atau mau yang ditanyakan lagi. Boleh. Boleh banget. Ada Mas Fajar Wardana. Mas Fajar boleh sharing-sharing Mas, juga Mas Fajar. Mas Fajar belum bisa on mic katanya. Belum bisa on mic karena rame di off. Oke. Itu teman-teman anggota magang mungkin. Teman-teman Yuk, yuk. magang. Di sini ada Vina Violiana, ada Nur Fadila, ada Zeni. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing. Vina Violiana, Nur Fadilah, Zeni Siptin Nihayah. Nah iya, PU-nya siapa tahu mau sharing. Gimana teman-teman? Yang baru bergabung mungkin ada Iya, Mbak yang Nindi baru. kayaknya tadi ya. Nindi, terus ada Avan. Ada Alvan. Mungkin mau sharing pengalamannya tentang hoax, pernah nemuin hoax gimana? Kak, saya mau bertanya. Iya, siapa namanya? Vina. Dari mana, Vin, asalnya? Kediri, Kak. Kediri. Silakan, Vin.
Kan ada berita, tapi itu dari pernyataan setiap orang itu berbeda, itu gimana, Kak? Ada berita, pernyataan setiap orang berbeda. Contohnya gimana? Gimana? Kayak dari narasumbernya gitu, ta. Isi beritanya itu beda-beda gitu loh, Kak. Oh, beritanya sama, tapi isi dari setiap misalnya situs A kok gini, situs B gini, situs C gini gitu, ta. Nah, itu ada unsur hoak atau apa gitu. Harus seperti itu. Oh, biasanya itu kita cari situs paling terpercaya sih ya. Kemudian kadang kan kalau dalam dunia jurnalistik, misal informasi tentang kilang minyak tadi ada yang wawancara ke Pertamina-nya, ke bagian apa gitu. Nah, kita cari bagian tertinggi gitu. Kayak punya jabatan tertinggi itu, dia bilangnya gimana. Itu kemungkinan yang paling benar itu. Misal kayak di kampus ya, ada yang wawancara ke rektor. Situs A wawancaranya nih ke rektor. Situs B wawancaranya ke wakil rektor. Kayak gitu. Ya, kita ambil aja yang di rektor. Dan itu berhubungan apa enggak sama beritanya tadi. Contohnya itu, misal subsidi kuota di kampus misalnya. Rektornya bilang bakal ada subsidi kuota di kampus dengan jumlahnya 50.000 misalnya. Kemudian si wakil rektor bilang kalau subsidi kuotanya itu bukan 50.000, tapi 25.000. Kayak gitu. Terus dilihat juga tanggal wawancaranya itu yang terbaru itu siapa. Jadi dicek detailnya kayak gitu kalau di dalam berita. Itu, Vin, kalau menurut aku. Gimana? Sepi ya kalau online interaksinya. Laura, Iya, gimana, at this Vin? stage, I can offer nothing more than my word. I am a Awalnya gini, senior Kak. government employee in the Kan intelligence yang community. yang I jadi hope you narasumber itu understand kan that satu contacting orang. you is Terus extremely yang high risk, and you are willing to wawancara agree itu to the following mungkin ada precautions 3 before I orang. share more. It will Ya, not be a Gitu waste ya. of your time. Lah terus itu The following sounds complex, but should only take minutes to complete for someone technical. gimana setiap I orang would like itu to confirm out of pemahamannya itu email that the berbeda keys itu we gimana? exchanged were not intercepted and replaced by your surveillance. Please confirm that no oh one has jadi ever had a ada copy of misalnya your 3 private key situs and that it uses a berita, strong dia passphrase. wawancara satu Assume your orang, adversary is tapi capable kok of 1 trillion passes penyampaiannya per beda second. dari setiap situs berita itu, gitu tah? Ya gitu juga boleh. If the device you store the private key and enter your passphrase on has been hacked, Itu it is trivial to decrypt gimana our ya? communications. Mungkin dilihat dari situs yang paling terpercaya sih. Understand that the above steps are not bulletproof and are Soalnya kan intended only to give us breathing room. kalau In the end, reporter if you publish melakukan this false wawancara kan material, mesti I will enek likely be immediately implicated. direkaman nih kan. Terus mari ngono This must not deter you from cara releasing the penyampaiannya information orang you provide. beda-beda. Ya kadang emang diolah Thank you, bahasanya and sama be mereka. careful. Kadang nggak sama yang diungkapkan kan bahasa tulis sama bahasa lisan kan beda. Jadi bahasa lisan tadi dibuat bahasa tulis, kadang ada yang jadi beda gitu.
Mungkin teman-teman saya pernah nulis berita, bisa sharing mungkin. Jadi Mas Fajar wi loh, kan pernah pengalamannya di radar, tapi orangnya rame. Noise-nya banyak Mas Fajar. Iya. Farhan. Aku Mbak, mau nanya Mbak. Iya. Dalam Iya, Mbak. Saya Ella. soal portal online, misalkan websitenya media online gitu kan. Heeh. Biasanya kesadaran utama mereka itu kesadaran dagang ya. Jadi konsentrasinya adalah Iya. pada laku sama tidak laku. Gitu. Akhirnya dia melakukan kayak perampingan parameter terhadap informasi. Biasanya clickbait atau yang lainnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam hoax atau enggak, karena itu kan produknya jurnalistik ya. Lalu yang kedua, Iya. untuk misalkan info yang tersebar di WhatsApp itu, apakah ada ciri khusus misalkan? Kalau di sini disinggung jurnalisme ya. Jurnalisme itu tidak akan mengeluarkan info yang seperti ini. Misalkan menyinggung ataupun menyalahi kode etik jurnalistik. Nah, biar anak magang juga tahu, apakah ada ciri khusus gitu kalau jurnalisme itu nggak akan mengeluarkan tulisan yang kayak gini, gitu. Itu dua tadi. Ya, makasih ya El. Yang pertama tadi tingkatnya kalau berita asal klik biasanya yang judulnya bombastis, ternyata isinya itu nggak sesuai sama judul. Gitu ya El ya biasanya. Itu dikatakan hoax atau bukan? Kalau menurutku, kalau masih ada disodok nyambung, biasanya itu juga benar, tapi nggak nyambung sama sekali, ya berarti itu bisa dikatakan hoax. Karena kan sesuai pengertiannya tadi, hoax kan informasi gitu. Terus kemudian yang di WA, ciri khususnya gimana El? Ciri khususnya. Ya, ciri khususnya jurnalisme produknya itu misalkan ada info lewat WA gitu. Jika ada ciri khusus kalau jurnalisme itu nggak akan ngeluarin tulisan kayak gini, misalkan menyinggung orang lain ataupun gimana gitu, Mbak. Iya, itu ada. Ada yang 9 elemen itu, yang teman-teman waktu PJTD, kan ada materinya. Iya. Nah, itu juga bisa dilihat, dibuka lagi catatannya. Terus kemudian sayangnya ya, media mainstream sekarang kan mereka itu berprofit pada uang ya. Mereka nyari uang. Jadi kalau misalnya nyari informasi, wawancara biasanya cuma situs A, B, C ya wawancara. Ternyata terus situs C, D, E mereka minta datanya, asal minta gitu aja. Iya, betul-betul. Nah, itu dalam dunia jurnalistik itu nggak boleh. Tapi kenyataannya itu, ya itu yang mereka lakukan. Aku punya pengalaman ya. 2 tahun yang lalu, itu aku ke resort Polres Kediri, Kota Kediri, buat kayak ngurusin aduan gitu. Ada suatu masalah kan, terus ngadu di sana. Kemudian di sana ada
banyak sekali wartawan sing wawancara ke temanku, tapi lainnya itu cuma duduk-duduk aja, mereka kayak nunggu. Kemudian pas Iya, selesai, datanya dapat apa, datanya dapat apa. Nah, itu kenyataan yang terjadi di lapangan kayak gitu. iya, Ya, aku lihat sendiri pas di Polres Kota Kediri kayak gitu. Padahal kan itu nggak boleh ya. iya, Karena kan elemen jurnalistik kan itu. Yang pertama, jurnalisme kan mengajarkan kebenaran ya. Terus kemudian disiplin menjalankan verifikasi, wartawannya harus disiplin menjalankan verifikasi. Terus eh, tapi mereka nggak melakukan verifikasi asal mereka dapat data gitu, nggak diverifikasi sih data-datanya. Dan mereka asal minta, yang penting terbit, beritanya terbit. Soalnya kan kayak ngeburu waktu, mereka kan di deadline ya, 1 hari harus bisa nerbitin 10 berita misalnya, kayak gitu. Jadi mereka yang dikejar itunya, biar bisa dapat bayaran. Nah, kenyataannya di dunia jurnalistik yang media mainstream tuh kayak gitu. Jadi beda jauh sekali sama PESMA. Kalau PESMA kan benar-benar datanya dicari, narasumbernya belum bisa sampai dikejar sampai narasumbernya bisa. Jadi nggak asal minta data gitu kan ya. Nah, iya, itu bedanya. Terus di elemen jurnalistik kan ada juga yang namanya kayak menjaga berita agar proporsinya tuh sesuai gitu. Tapi mereka ya nggak melakukan itu, mm-mm. gitu. Nyatanya gitu, El. Iya. Aku juga pernah lihat wartawan di IAIN pas demo dulu itu. Ba- Ya, banyak yang datang, tapi HP-nya ya ditaruh, wawancara, ya HP, wawancara nggak semua. tapi wartawannya duduk-duduk, HP-nya dengerin rektor ngomong. Di deket, taruh di deket, Iya. ngono. Terus mariku 1 jam 2 jam beritanya terbit. Terus aku gupuh, Mbak aku gurung nulis ki piye wis wartawan liyane wis terbitno, aku gurung nulis. Pakai ternyata tulisannya pas terbit di LPM. Terus di media lain Iya. sedikit langsung pada poin intinya. Iya, soalnya kan media mainstream itu dia ngejar kecepatan gitu, bukan ketepatan. Ya, istilahnya gitu. Media mainstream itu mengejar kecepatan, bukan ketepatan. Jadi bener bu salah pokoknya dia wis diterbitno ngono. Ya, tapi pasti ada media yang baik gitu ya. Ya, pasti. Biasanya kalau beritanya portalnya resmi kayak tadi kayak Detik, Tirto, Tempo itu kan udah resmi ya, nggak blogspot kayak gitu. Itu Iya, biasanya kan mesti redaktur, Pimrete kan pasti lebih skeptis juga, mereka nggak asal nerima. iya betul. Tuh. Oke, makasih Mbak paham. Ya, pesertanya berkurang ya. Iya, tinggal 7 orang di sini. 7, 11 orang. Pamungkas tak kira sapa dibae Ella. Ya. Nah, itu ada dari Mas Fajar. Sebenarnya mereka sah-sah saja sebelum kopas data dari wartawan lain. Para wartawan mesti memastikan dulu itu benar apa enggak. Ya meskipun nggak langsung konfirmasi, tapi kekurangannya bila yang dikopas berita hoax. Katanya Mas Fajar gitu. Tapi emangnya boleh toh minta data? Setahu kan minta data ke wartawan lain kan nggak boleh ya, Mas Fajar. Jadi Mas Fajar mengetik dulu.
Apa kalau wartawannya sama-sama setuju, itu baru bisa dikatakan sah apa gimana? Iya, aku juga pernah nemuin di lapangan juga mereka kayak kopas gitu, mereka nggak melakukan wawancara tapi kayak minta data, kemudian kopas. Oh iya, aku pernah waktu magang kemarin kan nulis berita, itu terbit di websitenya portalnya resmi Kabupaten Jombang, tapi itu dikopas sama media lain beritaku. Padahal sing wawancara aku gitu. Itu pengalamanku masalah kopas berita, aku pernah ngalamin juga. Iya, biasanya kayak di kutipannya gitu yang berubah. Iya nggak teman-teman? Iya. Mau Terus menanggapi Iya, eh, bukannya kalau semisal kopas data seperti ini akan ini apa namanya menurunkan kredibilitas media gitu kan. Soalnya kemarin mm-mm, Narasi TV itu mengeluarkan ini apa membuat footage itu kan yang menampilkan data tingkat kredibilitas media. Jadi kan kenapa kok sekarang masyarakat cenderung tidak percaya itu kan karena ini mungkin salah satunya apa namanya rendahnya verifikasi itu kan kurang disiplinnya verifikasi wartawan atau jurnalis terhadap sumber itu kan mungkin seperti iya. itu. Terima kasih. Ya, itu juga menjadi salah satu juga sih penyebabnya kok kopas-kopas karena mereka kan ngejar kecepatan bukan ketepatan. Jadi makanya satu peristiwa bisa banyak situs berita sing menerbitkan padahal mereka nggak ikut wawancara gitu. Kayak tadi itu sing punya aku kan eh, terbit di jombangkap.co.id. Nah itu dikopas sama media petisi.net. Padahal mereka nggak melakukan wawancara gitu. Dikopas semua tulisanku. Kayak gitu. Kalau secara kode etik gimana Mas Fajar itu Mas Fajar? Ya gimana Mas Fajar secara kode etik? Mungkin kalau Mbak Nita kan ini ada konfirmasi dulu atau langsung kopas gitu oknum. Ya kalau pengalamanku itu nggak ada konfirmasi sama sekali ke aku ataupun ke pihak Kominfo-nya. Kan aku makan di Kominfo ya. Aku tanya loh, aku malah dikasih tahu loh Mbak, bedanya sama di Kopas sama ini. Malah aku dikasih tahu gitu, dikirimi linknya. Terus tak bandingkan ternyata sama isinya. Jadi copy paste semua. Jadi mereka nggak bilang dulu kalau mau ngambil data gimana enggak, ya wes mereka asal kopas aja gitu. Itu sing kasus sih pernah tak alami. Kalau secara kode etik wartawan gimana Mas Fajar? Halo, halo. Nah, ini orangnya muncul. Oke. Kalau secara kode etik wartawan itu sebenarnya belum ada yang mengatur perihal kopas data kayak gini. Banyak kok media online yang kayak gini sebenarnya. Banyak kayak Tribun, terus mungkin Koran Memo juga kayak gitu itu. Apalagi ya? Kalau kalian menjumpai rilis dari Polres atau lembaga apa gitu, biasanya hampir sama tulisannya. Gitu. Nah, kelemahannya harusnya Dewan Pers membuat
atau lembaga apalah itu membuat etika atau peraturan sendiri tentang data ini gitu. Tapi Terus secara tersirat ya enak nggak, Mas? Secara tersirat ada nggak? Secara tersirat saya mengatakan kalau seorang wartawan itu harus melakukan wawancara secara langsung. Jadi nggak boleh asal minta data ataupun copy paste dari wartawan lain atau media lain. Kayak gitu ada nggak? Mbak, secara tersirat sih pokoknya nggak ada ya. Karena di lapangan faktanya emang kayak ngono. Anu apa, minta data, terus kadang ya cupas data. Ngono. Tuh, itu tadi dari Mas Fajar. Mungkin itu juga ya salah satu yang menyebabkan hoax itu gampang tersebar karena ya, seperti yang dikatakan Farhan tadi, mereka itu kurang verifikasi, nggak kredibel, kemudian nggak cek dan recheck, itu juga menjadi penyebab hoax mudah tersebar. Nah, gimana yang lain? Irfan, moderator. Ya, tambahnya Mas Fajar. Iya, ada tambahan dari Mas Fajar. Ya, maksud aku kan berita hoax itu mudah tersebar karena kan mereka nggak melakukan verifikasi tadi seperti yang dikatakan Farhan mau. Nah, itu maksudnya. Yang terakhir loh. Nah, terus itu Mbak, yang kayak sampai kasusnya sampai tadi yang di Kompas, Ya. kita sendiri Heeh. sebagai penulis berita itu kita nyikapinya gimana? Kalau aku waktu itu bilang kan, soalnya kan aku dikasih tahu sama pihak sananya, Mbak beritanya di Ya. Kompas. Oh ya terus gimana Bu? Ya udah nggak apa-apa udah terlanjur. Aku digituin ya, aku nggak tahu mau gimana lagi. Soalnya kan aku juga waktu itu masih magang juga. Iya. Nggak enak kalau misalnya aku mau memperkarakan kasus itu. Hmm. Mungkin ada tambahan lagi dari mas-mas, mbak-mbak. Pesertanya mulai berkurang ini. Iya ini dari pengurus lagi bagi. Mbak, Mas Fajar. ada tambahan lagi mungkin dari Mas Fajar. Itu ada kalau pengen beda dari wartawan lain harus konfirmasi sendiri ke narasumber utama. Itu tips dari Mas Fajar. Ya udah mau 1 jam ya. Iya. Gimana? Gimana teman-teman? Lanjut. Lanjut atau cukup?
beberapa media ada situs cek fakta. Beberapa media juga membuat situs cek fakta. Ya, bisa dilihat di situ. Atau kalau yang link tadi bisa dicek ke domain Big Data tadi. Domain bigdata.com. Buat memastikan itu benar apa enggak beritanya. Ada apa enggak. Kalau kalau sudah tidak ada tambahan lagi, Ya. kita akhiri dan kita simpulkan bahwa di era seperti ini, di era digitalisasi informasi, berita hoax dengan mudah tersebar. Dan kita sendiri bisa saja menjadi pelaku dari penyebaran berita itu tadi. Jadi dimulai dari diri kita, memperbanyak literasi khususnya tentang media. Kemudian jika kita sudah mampu untuk membedakan mana berita ini benar atau tidak, baru kita mengedukasi ke orang lain. Kemudian yang tambahnya dari Mas Fajar tadi bahwa fakta di lapangan terjadi hal yang seperti disampaikan tadi, bahwa adanya kopas-kopas dan lain sebagainya. Namun secara kode etik belum juga mengatur, tapi kopas berita itu akan menurunkan kredibilitas media itu sendiri. Tipsnya dari Mas Fajar tadi kalau pengen beda dari wartawan lain harus konfirmasi ke narasumber utama. Jadi disiplin verifikasi itu menjadi kuncinya. Mungkin itu saja. Dari Mbak Nita ada closing statement mungkin? Ya, jadi buat teman-teman kita sebagai generasi muda, dengan mudah percaya dengan informasi yang kita dapat, kita harus bisa melakukan tadi seperti yang dikatakan Ivan, cek dan recheck, saring informasi sebelum kita sharing. Jadi saring sebelum sharing gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kita terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengisi malam hari ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.